kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya atas nama Markus Kondo, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres 50 Kabupaten Sorong. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik bersama dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumia SPD, guru dari SD Impres 50 Kabupaten Sorong. Terima kasih Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih ya Ibu meluangkan waktu hari ini untuk kita duduk bersama. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan nantinya mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas dan saya sebagai observer. Dan hari ini kita dahului dengan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal agar Ibu nantinya lebih siap dan lebih bersemangat lagi ketika di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya. Nah, melalui percakapan hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Di antaranya yang pertama adalah apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan di kelas? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang, ada dua tujuan yang saya ingin capai, Pak. Yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati gambar dan tayangan video agar anak-anak itu bisa mengidentifikasi minimal 3 bagian tubuh anggota tubuh hewan dan beserta fungsinya. Yang kedua, nanti setelah mengamati gambar atau tayangan video, maka anak-anak akan mampu membandingkan ciri-ciri bagian tubuh hewan antara yang satu dengan hewan yang lain. Ya, baik Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai agar pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik Bu? Untuk area pengembangan saya itu ingin menggunakan 2 bagian, yaitu di bagian pengetahuan. Misalnya nanti anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian di bagian keterampilan, yaitu melalui pengamatan yang akan dilakukan oleh siswa atau anak-anak agar anak-anak itu mampu menuliskan perbandingan antara bagian-bagian tubuh hewan antara yang satu dengan hewan yang lain. Nah, kemudian rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, misalnya strategi pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya, kira-kira seperti apa? Untuk strategi pembelajaran atau metode yang akan saya lakukan di kelas nanti ada beberapa, diantaranya seperti strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, yang kedua, saya akan membagi 2 kelompok sesuai dengan kemampuan atau keterampilan dan kreatifan siswa tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan model pembelajaran model cooperative learning. Nah, dan metode pembelajarannya adalah dengan menggunakan pengamatan, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Baik Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas? Nanti kalau di kelas nanti saya akan menggunakan media seperti PowerPoint, kemudian ada laptop dan beberapa gambar hewan. Oh iya. Kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini di kapan dan kira-kira kelas berapa? Nanti saya akan lakukan pembelajaran ini nanti di kelas 4 hari Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Oh ya, Baik Bu, terima kasih atas percakapan pra-observasi hari ini ya. Semoga kegiatan observasi nantinya bisa berlangsung dengan lancar dan juga berlangsung dengan baik, dan
Setelah observasi selesai, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari percakapan di hari ini? Yang saya peroleh dari percakapan hari ini, saya merasa senang dan merasa siap. Dan nanti juga saya juga memperoleh gambaran tentang apa yang akan saya persiapkan nanti dalam kegiatan observasi nanti. Oh iya, baik, terima kasih ya Bu untuk percakapannya hari ini. Semoga kegiatan observasi di kelas yang nantinya Ibu lakukan itu dapat berlangsung dengan baik. Sekian dan terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah ada yang sudah sarapan di rumah? Sudah. Ya. Kita berucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu memberikan kita itu umur yang panjang, kesehatan, baik kita punya diri sendiri maupun kita punya orang tua. Jadi sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya dulu di antara kalian salah satu maju memimpin doa. Siapa kira-kira yang ingin maju pimpin doa buat kita? Angkat tangan. Oh ya, silakan Mei. Ayo mulai pimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar Tuhan. Tuhan, ilmu kami pintar Tuhan, tetapi hari ini kami mau belajar. Tuhan Yesus, biarlah kami
atau kirim surat ketemu sama bapak guru atau ibu guru untuk menyampaikan bahwa anak tersebut atau si A atau si B itu sakit. Oke. Rina Flaviu, Hadir Ibu. Oktovina, Hadir Ibu. Maris Lolita Claulen, Hadir Ibu. Joshua Oscar Flaviu, Hadir Ibu. Ima Mugu. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini satu orang yang tidak masuk ya? Iya. Iya. Semoga besok itu semua hadir. Jangan ada lagi yang malas-malas ke sekolah. Kenapa kita harus sekolah? Di sekolah itu nanti kita belajar. Kita rajin belajar itu dari kecil memang kita harus belajar. Karena ke depan sampai kita dewasa, sampai kita tua nanti, kita harus berhadapan dengan pembelajaran baik itu kehidupan maupun dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, lingkungan masyarakat. Kita akan berhadapan dengan pembelajaran baik itu secara berhitung, matematika maupun pengetahuan alam. Nah, kenapa anak kecil saja itu kita itu dari lahir anak-anak sudah lihat anak-anak bayi itu pertama tidak bisa ngomong, ya kan? Ya, yang kemudian orang tuanya itu dia mengajarkan anaknya, anak bayinya supaya bisa memanggil sebutan kakak, mama, papa, kakak-kakaknya. Kemudian si anak itu dia mulai belajar untuk diajarkan untuk berjalan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau umpamanya anak-anak sudah masuk di SD, itu artinya kalian itu ibaratnya anak-anak pernah lihat semua pasti. Nah, semua pasti sama. Kita dulu juga, ibu guru juga begitu. Dulu juga belajar seperti kalian. Nah, hari ini hari apa anak-anak? Kamis. Hari Kamis. Nah, tanggal berapa? 7 bulan November. Tahun berapa? 2022. Masa 2022? 2024. Tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember atau bulan 12. Nah, kalau kita di Papua sini atau di kampung kita ini di Timur, kalau bulan Desember itu bulan yang ditunggu-tunggu, katanya untuk kayak hari kemerdekaannya, ada punya hari kebesaran agama. Untuk merayakan apa nanti? Natal. Anak-anak merayakan Natal. Nah, bagaimana untuk menyambut Natal? Kamu harus dengan sukacita. Oke, baik. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 7 November 2024. Nah, anak-anak, kita akan masuk di pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, tahu itu makhluk hidup? Tahu. Nah, makhluk hidup itu seperti apa? Anjing. 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 Ya. Apalagi selain itu? Hewan, anjing, ayam itu tergolong dia hewan atau binatang? Hewan. Kata lainnya adalah binatang. Kemudian selain hewan, apalagi makhluk hidup? Manusia. Tepuk salut buat Rina. Tepuk salut. Jempol. Salut. Jadi makhluk hidup itu adalah ada yang namanya hewan, ada manusia dan ada Binatang. yang biasa tumbuh di Tumbuhan. apa? Tumbuhan. Jadi makhluk hidup tuh ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ketiga komponen itu saling keterkaitannya, saling berhubungan. Nah, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku ini, makanya di dalam lingkungan itu yang ada di kampung ini beraneka macam makhluk hidup. Nah, tumbuhan saja banyak macamnya, iya kan tidak? Hewan itu banyak macamnya kan tidak? Kalau manusia? Nah, bermacam-macam orang, ada laki-laki dan ada perempuan. Tetapi kalau di manusia memiliki setiap orang beda karakter, beda sifat, beda kebiasaan, tapi tujuannya sama-sama untuk hidup. Oke, mantap. Nah, berikutnya kita pembelajaran 3. Nanti materi pokoknya adalah kita fokus hari ini di bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bagian tubuh. Tahu tubuh? Nah, tubuh pada hewan dan fungsinya. Tubuh manusia itu kan ada tubuh kan? Ya. Kalau
dengan benar. Jadi anak-anak itu harus bentar ibu akan memutarkan video. Nanti anak-anak mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu menyebutkan kira-kira apa saja yang ada di tubuh hewan itu. Nah, setelah kamu tahu bagian-bagian hewan itu di tubuhnya, apa fungsinya setiap bagian tubuh hewan itu. Paham? Paham. Paham kata Dada? Paham. Nah, setelah mengamati video atau gambar, anak-anak harus mampu membuat laporan. Laporan itu dibuat berarti ditulis nanti di LKPD. Paham? Paham. Nanti ibu bagi. Kemudian membandingkan bagian-bagian hewan itu dengan benar. Seumpamanya kalau ayam itu dengan anjing, apa yang membuat mereka berbeda? Ekor sama sayap. Ekor sama Sayap. Nah, yang terjadi pada ayam bagaimana bentuknya, kemudian pada sapi juga bagaimana? Ya kan? Ya. Pasti antara sapi dan hewan memiliki sapi dengan ayam memiliki perbedaan. Nah, oke. Mantap? Mantap. Oke, kita lanjut. Anak-anak, ini gambar apa? Ayam. Ini ayam ini? Bebek. Kalian pernah lihat tidak? Burung. Ini ayam atau burung? Burung. Siapa yang bilang ayam? Katakan. Mei. Mei, belum pernah lihat ayam? Nah, ayam itu dia ada di atas tanah. Kalau burung gimana? Nah, dia suka terbang. Ayam itu bisa terbang atau tidak? Tidak. Bisa juga terbang, tapi dia tidak bisa lama. Hanya bisa terbang naik ke ketinggian ya, di atas pohon untuk tidur. Ya, ini adalah gambar burung. Nah, perhatikan kenapa nah ya? Lihat. Nah, ibu. Nah, perhatikan yang ada pada gambar burung ini. Ini gambar apa? Burung. Ini gambar apa? Burung. Nah, inilah yang dinamakan kita kenapa mau belajar bagian-bagian tubuh hewan. Ini perhatikan, ini burung. Ya. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang ini apa? Burung. Apa? Burung. Paru. Antara hewan, ayam, bebek, dia memiliki paru. Yang memiliki mulut kecuali seperti anjing, kambing, sapi. Jadi ini namanya apa? Paru. Iya kan? Iya. Seperti ini parunya burung. Nah, ini apa? Paru. Paru. Apa fungsinya paru? Menurut anak-anakku apa? Mei, apa fungsinya paru? Untuk apa itu dia parunya itu? Makan. Untuk makan. Kalau si Rina, apa itu paru? Biasa kan gini, ayam begini, dia tutup di bawah toh. Cik. Nah, untuk apa? Bertotok. Ya, bertotok. Ya. Oke, baik, kita simpan. Nah, kalau ini Mata. ini apa? Mata. Ternyata burung itu punya mata juga ya? Ya. Sama dengan kita juga. Ini apa? Mata. Nah, Weng, apa kegunaan mata? Untuk melihat. Untuk Melihat. melihat. Melihat apa? Makanan. Makanan saja. Untuk melihat. Ya, boleh. Joshua, apa kegunaan matanya Joshua? Joshua punya mata kan juga. Untuk apa? Untuk cari makanan untuk anak-anak. Mencari makan untuk anak-anak matanya Joshua. Ima, apa kegunaan mata? Untuk apa itu mata? Untuk melihat. Lihat apa? Ya, oke. Untuk melihat ya. Melihat. Banyak yang kita lihat dengan menggunakan mata. Nah, ini apa? Sayap. Apa ini? Sayap. Sayap. Burung. Sayap. Apa kegunaannya sayap, Joni? Terbang. Untuk Terbang. bagaimana sayapnya burung? Kalau
lagi. Nah, kita kan tadi sudah tahu anggota bagian tubuh hewan. Paru-paru ada apa? Terus ada apa? Mata. Apa lagi? Sayap. Nah, jadi anggota badan pada burung ada berapa? Ada paru, ada sayap. Tadi sudah sebutkan itu sudah benar. Tapi lebih jelasnya lagi perhatikan. Paru untuk mengambil fungsinya ya. Fungsi paru yaitu untuk mengambil makanan. Paru burung sesuai dengan jenis makanannya. Nah, paru burung itu kegunaannya untuk ular, ayam, dia memakan. Dan maka dari itu burung itu dia punya bentuk paru itu dia sesuai dengan jenis makanannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia makan apa saja. Nah, sayap itu yang mana tadi? Ya, sayap. Nah, sayap untuk bergerak atau terbang. Fungsinya sayap itu untuk bergerak atau terbang. Nah, burung terbang yang berikutnya yaitu ekor. Nah, ekor tadi banyak yang bilang katanya si Joshua tadi bilang untuk Nah, ekor itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Jadi kalau punya burung di rumah, maksudnya burung di rumah, jangan suka potong dia punya ekor. Kapan potong dia punya ekor atau ayam dipotong ekornya sampai gundul, dia tidak bisa untuk terbang. Nah, jadi ekor itu cakar. Cakar, coba Mei baca apa fungsi cakar? Untuk apa itu? Mencari makanan. Mencari bacaannya. Reni. Untuk mencegah makannya. Ya. Mata fungsinya adalah untuk melihat benda-benda di sekitar. Jadi fungsinya mata itu untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, sampai di bagian sini yang sejenis tadi burung yang memiliki kaki sayap. Siapa yang di lingkungan sini yang selain burung, hewan apa yang seperti bentuknya seperti burung itu? Hewan apa saja? Gambar apa? Kucing. Ini gambar apa? Kucing. Ini gambar apa? Anjing. Hewan apa? Hewan apa? Ini dipelihara atau tidak? Dipelihara. Hah? Dipelihara. Kucing ini dipelihara atau tidak? Dipelihara. Dipelihara. Siapa di rumah pelihara kucing? Saya. Dipelihara ada kucing di rumah. Ya. Berapa ekor? Satu saja ibu. 1. Di siapa lagi yang pelihara kucing? Saya. Oh, di Ima. Iya, oke, baik. Berarti bisa menyebutkan bagian-bagian tubuhnya. Oke, baik. Kucing ini dia memiliki anggota tubuh. Nah, kita mulai dari apa ini? Lidah. Apa ini? Mulut. Apa? Mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat Lidah. dan Gigi. Pintar. Mulut dan di dalam mulut itu ada lidah dan gigi. Ini adalah mulut, ya.
penciuman. Ya, baik. Hidung berfungsi sebagai Rena, baca. Kaki fungsinya untuk berjalan pada ujung kaki kucing terdapat cakar. Fungsinya untuk menangkap atau mencengkram mangsa. Ya, baik. Nah, pada kaki kucing itu sapi itu memiliki mulut. Ya. Apa kegunaan mulutnya sapi itu? Makan. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salah. Kata Joshua, kalau piara sapi itu dapat dapur anak, itu nanti anaknya berkembang, baru jual dapur mama. Baru mamanya nanti kalau tidak ada lagi anaknya dan jual dapur anak, dapur mama, baru dipotong lalu dimakan oleh manusia. Dagingnya dimakan oleh manusia, dibikin apa itu lagi sapi? Sosis, satu lagi. Pentolan, siapa? Somai, apa lagi? Ibu kalau ini sama lagi kita belajar saya mau Oh, dimasak kecap. Mantap itu, di sate ya. Dan yang tadi kita bilang ini apa? Sapi. Ya, sapi. Kemudian sapi itu yang diminum dia punya apa lagi? Susu. Nah, siapa yang mau minum susu sapi? Langsung diminum ya bisa? Tidak, itu diperas dulu susunya lalu dimasukkan di pabrik, langsung dan nanti diolah akan menjadi susu seperti susu bendera, susu bayi, Susu mama. ya susu mama ya. Bisa. Ini apa? Ini burung apa? Yang tadi kita bilang burung itu dia sesuai dengan jenis makanannya. Makannya Yakob itu seperti ini di bagian apa? Apa ini? Kalian pernah lihat kambing? Nah, kalau kambing ini bisa dimanfaatkan apanya? Makan. Susu. Susu kambing ya ada. Dia punya daging. Siapa yang sudah pernah makan daging kambing? Ya, kalau yang tinggal di Sorong pasti pernah ya. Ini daging kambing dibikin sate, katanya paling enak nih. Kemudian dia katak atau hidupnya di mana nih? Bisa di air, bisa? Iya. Ibu. Ya. Kalau yang di warna ini, kalau yang warna itu diselami di rumah di pohon. Iya, itu namanya kodok daun, warnanya hijau ya. Ya bisa terbang, kodok hijau ya. Iya. Siapa itu bisa diolah kan tidak? Tidak bisa ibu. Oh. Ini? Belalang. Kalau tiada ikan tidak apa-apa kodok diambil. Ini apa? Belalang. Pernah lihat? Belalang. Ibu makan rumput dan kangkung. Ibu kalau diterbang ini, kalau orang yang rumput langsung terbang semua ibu. Oh iya, itu berarti belalang ya. Biasanya ada di mana? Rumput. Nah, belalang ini ada yang kecil atau ada berapa? Yang suka ikan. Ini apa? Ikan. Ikan itu hidupnya di mana? Air. Bagaimana ciri-ciri ikan itu? Ikan yang mempunyai insan. Oh, ikan yang punya insan, betul. Apa lagi? Ikan lumba-lumba yang ada kalau ya boleh. Ini apa yang namanya? Ya, ini ekornya. Ini apa? Sisik itu yang di sini. Ini apa? Ya, siripnya. Kenapa ini? Untuk apa siripnya ini kalau pada ikan? Oh, tajam. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Dia punya itu untuk berenang. Oh iya. Berarti begini ya. Ya, oke. Ibu kalau udah terbang itu dia bikin pesawat begini bu. Ya malu-malu ya. Joni, bagaimana kalau ayam itu dia ayam jantan berkokok? Maju di sini. Ya sambil bagaimana dulu baru dia keluarkan suaranya. Kan pernah lihat ayam di lapangan? Iya ibu ya.
kalau bikin cara seperti apa lagi? Iya, bagaimana? Oh ya, dia panggil dia punya anak. Ya, itulah dia gunaannya. Dia tidak mungkin kalau satu mati ya. Ibu, sebenarnya ada berapa? Kamu udah beli semua, oke, Pak. Ibu lagi berapa ibu? Ibu samain aja, samain. Harus semua dapat. Ya, udah Bapak cepat. Waktunya hanya 5 menit, 5 menit. Bagus ya. Tadi. Jangan taruh di bawah. Ayo dibuka. Ditaruh di tengah ya. Taruh di bumi lepas saja. Tidak apa-apa, sambil dipakai. Nanti kalau selesai baru kembalikan lagi ke tempatnya. Ayo cepat, waktu 5 menit. Jangan lama. Warnai dulu, nanti setelah diwarnai pasti dituliskan dia punya bagian-bagian tubuhnya ya. Baik. Oke, mantap. Hai. Wih, dia punya burung. Burung biasa saja. Dia punya anggota tubuhnya ya. Balik begini. Suara kencang. Suara keras. Kaki untuk berjalan. Hewan apa? Hewan sapi. Oh, sapi. Terus kaki fungsinya? Kaki fungsinya untuk berjalan. Terus apa lagi? Mulut fungsinya untuk memakan. Makan. Terus makan. Mata untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Ya, hidung. Akhirnya Hidung untuk bernapas. terus apa lagi? Ekor untuk berkebas. Bebas ya. Perut untuk menyimpan makanan. Susu untuk anaknya minum. Ya, kaki. Kaki untuk berjalan. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, nih. Cek. Kaki untuk Teman-teman, ini burung Yakob. Burung Yakob ada kaki untuk bertengger. Terus mata. mata untuk melihat. Ya. Sayap untuk paru untuk makan. Sayap Sayap untuk berterbang. untuk terbang. Ekor Ekor untuk menjaga keseimbangan. Oke, baik. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Coba semua berdiri. Berdiri, keluar dari tempatnya. Keluar. Ayo, cepat. Rina, keluar dari bangkunya. Di bagian sana boleh asal jangan berdekatan. Sudah, Mei, simpan, Mei. Selesai. Ini.
Sudah di antara laba-laba dan kumbang itu, anak-anak itu sudah bisa membedakan. Yang ini laba-laba. Nah, kaki laba-laba berapa tadi? 8. Kaki laba berapa? 8. Sedangkan kaki kumbang? 6. Nah, bisa dibedakan ya. Oke, baik. Anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Menggambar. Menggambar, Matematika. matematika. Tadi tentang apa? Tentang hewan manusia. Tentang tubuh hewan yang ada pada burung sama ayam, kucing. Berarti tadi anak-anak tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Masa tadi belajar matematika dan kumbang. Belum sampai pulang di rumah sudah lupa ini. Bagaimana? Nah, kalau begitu ada yang mau bertanya tidak? Siapa yang mau bertanya? Kira-kira apa yang belum dipahami? Yang kalau mau bertanya silakan bertanya, angkat tangan. Tidak ada yang bertanya. Tidak. Berarti semuanya mengerti ya? Ya. Dari pembelajaran tadi apa kira-kira yang belum dipahami? Jangan pura-pura tahu tapi tidak mengerti atau tidak tahu. Ibu kasih kesempatan 1 menit. Silakan bertanya. Otofina mau bertanya? Aduh, anak-anak itu pada lebih lanjut dari pembelajaran yang tadi kamu dapat. Apa yang ingin kamu pelajari yang lebih lanjutnya lagi? Kamu sudah tahu tentang anggota tubuhnya dan fungsinya. Ya. Apa yang ingin kamu tahu lagi tentang hewan itu? Apanya lagi? Cara berkembangnya. Karena setiap hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Oh, itu yang kamu tahu ya. Jadi lanjutannya adalah tentang berkembang biak. Nah, kalau ayam atau burung, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, bertelur. Kemudian telurnya itu dierami dulu. Di artinya selama kita akan belajar bagaimana hewan itu dia berkembang biak. Kenapa? Awalnya cuma 2 ekor, lama-lama menjadi banyak. Nah, nanti kita pelajari di pembelajaran yang berikutnya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang anggota tubuh hewan. Yang pada khususnya tadi pada burung atau ayam ada paru. Parunya itu dia berfungsi untuk mencari, untuk makan. Kemudian dia mata berfungsi untuk apa? Melihat. Nah, kemudian sayap pada burung itu untuk apa? Untuk terbang. Kaki untuk apa? Bertengger atau mencakar makanannya. Kemudian kalau kaki pada sapi untuk apa? Berjalan. Jadi antara dalam hewan itu ada yang memiliki hidung. Hidung itu dia berfungsi untuk mencium. Ini kurang dan lebihnya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti boleh bertanya di ibu guru atau di bapak guru boleh. Nah, kita sampai ketemu lagi di hari besok. Oke, baik, siapkan 1 orang sebelum menutup pembelajaran. 1 orang pimpin doa. Rina, silakan ke depan pimpin doa. Yang lain rapikan buku, rapikan kertas-kertasnya. Lalu Rina pimpin kita dalam doa. Di sini Rina, teman-teman sebelum kita keluar. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Yesus, dalam kami pulang. Hari ini kami belajar tentang hewan. Tuhan, berkatilah kami sudah belajar, semua kami pintar. Dan Yesus berkati
lebih bagus lagi nanti ya. Kalau benar-benar. Selamat siang. Selamat siang Pak. Apa kabar Ibu? Terima kasih untuk kesediaannya hari ini. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan pra-observasi. Setelah itu kita telah melaksanakan juga observasi di kelas. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk berbincang-bincang tentang seputar kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu di kelas. Terima kasih juga atas kedatangan Ibu Yeni sebagai pengajar praktik saya untuk mendampingi kegiatan pasca observasi hari ini, Bu. Terima kasih. Izinkan saya untuk melakukan coaching, berbincang-bincang dengan Ibu guru kimia terkait dengan observasi yang telah kami lakukan di kelas. Ya, terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan observasi yang telah saya lakukan di kelas, menurut pengamatan saya bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah boleh, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPPI yang Ibu rancang, kemudian teknik-teknik pembelajarannya, kemudian metode dan pembelajaran yang Ibu siapkan juga sudah sesuai. Namun saya ingin bertanya kepada Ibu terkait pembelajaran yang telah kita lakukan. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya agak sedikit lega dan baik, berjalan juga baik. Saya juga senang diobservasi sama teman sejawat, supaya kedepannya sebagai pembelajaran buat saya untuk perbaikan kedepannya apa-apa kira-kira yang bisa diperbaiki ke depan. Ya, terima kasih. Kemudian selama proses pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, menurut Ibu apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu alami selama proses pembelajaran? Untuk saat observasi kemarin, selama kegiatan tidak ada hambatan karena anak-anak itu antusias dan juga anak-anak itu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan pada saat kemarin. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah hasil belajar anak dengan metode pembelajaran yang Ibu gunakan kemarin memanfaatkan video-video pembelajaran, kemudian menampilkan gambar-gambar, menurut Ibu apakah ada perubahan buat hasil belajar anak di kelas? Apakah meningkat atau bagaimana? Tentunya ada perubahan karena dengan memperlihatkan anak-anak atau menontonkan video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, ternyata setelah pulang di rumah yang kemarin tentang hewan, mereka pulang ke rumah melihat kucing. Mereka langsung besoknya mereka bilang, Ibu ternyata memang betul mata kucing itu ternyata kalau siang itu kecil, nanti malam baru dia bulat. Oh ya, terima kasih. Berarti ada manfaat yang baik ya buat anak-anak. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira respon dari murid seperti apa, Bu? Responnya cukup baik. Mereka malah meminta terus untuk setiap pembelajaran itu usahakan pakai proyektor dan bahkan untuk meminta terus untuk supaya mereka itu katanya lebih gampang kita memahami melihat video secara langsung daripada kita mendengar hanya ceramah. Ya, baik Bu. Oleh karena saya juga melihat sistem pembelajaran yang Ibu lakukan menurut saya juga baik. Kira-kira menurut Ibu apakah cara-cara pembelajaran seperti ini memanfaatkan teknologi, kemudian menampilkan video-video pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran bagi anak? Apakah ada rencana Ibu untuk membagikan praktek baik kepada rekan-rekan untuk bisa mencontoh cara-cara pembelajaran seperti ini? Insya Allah saya akan bagikan praktik baik kepada teman-teman yang lain supaya agar mereka juga kalau waktu pembelajaran itu
HP-nya, terus mempersiapkan kira-kira materinya apa, dan mereka harus mendownload duluan mereka harus mencari dulu video-video yang pas sesuai dengan materi yang akan disampaikan, supaya pada saat pembelajaran nanti berlangsung tidak sibuk lagi gurunya itu harus mencari dulu di YouTube, tetapi mereka harus sebelumnya masuk kelas minimal malam atau pokoknya sebelum 15 menit sebelum masuk kelas mereka harus mempersiapkan seperti itu. Harus mempersiapkan seperti ada PTT supaya gampang untuk kegiatan pembelajaran itu. Baik. Ya, saya juga akan membantu Ibu, bersama-sama kita akan bekerja sama untuk berbagi baik kepada rekan-rekan sejawat kita di sekolah, supaya kiranya praktek-praktek pembelajaran yang baik ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini. Kira-kira rencana ini secepatnya atau kapan kira-kira Ibu bisa laksanakan untuk saya bantu nanti? Kalau bisa, kalau ini secepatnya, karena sebelum untuk kedepannya sebelum mereka masuk di kelas harus diadakan dulu seperti pelatihan dulu. Nah, dengan teman sejawat mereka kita harus memberikan praktik balik bagaimana pokoknya kita dulu latih mereka, karena ada beberapa memang di antara kita ada yang sudah mengerti, ada yang harus mungkin hal baru, jadi kita harus kalau tidak kita mungkin Pak Guru bisa memfasilitasi supaya melatih teman-teman kita juga, supaya kita sama-sama bisa menggunakan proyektor itu dengan baik. Siap ya. Setelah mulai dari awal kita laksanakan praobservasi, kemudian kita laksanakan observasi di kelas, dan pasca observasi hari ini, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Sedikit tegang karena bisa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada calon CGP yang baru ini, karena bisa berbagi ilmu kepada saya pribadi, karena dengan begitu mungkin saya bisa ternyata selama ini saya mengajarkan hanya mungkin seadanya, tapi dengan adanya ini dengan adanya calon CGP penjerak ini kita sudah bisa ternyata ada hal-hal baru, ada hal-hal positif yang kita bisa ambil. Terima kasih. Kemudian kira-kira dari proses yang kita lakukan pasca observasi yang kita lakukan hari ini, kira-kira apakah ada pelajaran yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini untuk nantinya akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti ke depan? Tentu ada nilai baiknya, tentu untuk kedepannya alhamdulillah mungkin menambah lagi pengetahuan kita, menambah lagi pengalaman juga yang baru, ternyata kalau itu juga supaya yang mengacu diri saya untuk ke depan sebagai pribadi saya, agar mungkin bisa ke depannya bisa seperti yang Bapak sampaikan, yang lakukan saat ini lah, memotivasi. Terima kasih Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena hari ini kita sudah melaksanakan percakapan coaching dan juga pasca observasi. Kiranya apa yang kita bicarakan hari ini tidak berhenti di sini saja, tetapi kita akan menjadikan bahan untuk nantinya kita akan memberikan semangat juga kepada rekan-rekan di sekolah ini, supaya ke depan bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang profesional, khususnya di dalam mencerdaskan anak-anak kita, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kiranya murid-murid khususnya di sekolah kita ini bisa menjadi anak-anak yang cerdas, bisa anak-anak yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Sekian dan terima kasih untuk hari ini Bu. Kiranya Ibu dan rekan-rekan yang lain di sekolah ini bisa tetap semangat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Demikianlah percakapan untuk hari ini. Bu Yeni sebagai penyiar praktek, barangkali ada yang ingin disampaikan Bu, silakan. Rekamannya sudah sampai di situ aja, kan untuk penilaian aja. Nanti kalau terus katanya. Jadi, berarti sebelum kita mengambil